Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Rektor UIN Wali Songo Semarang, kepada yang terhormat Wakil Dekan 1 Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang, yang terhormat Wakil Dekan 2 Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang, yang terhormat Wakil Dekan 3 Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang, yang terhormat Kepala Jurusan Prodi Gizi UIN Wali Songo Semarang, serta tak lupa yang terhormat Ibu Mita Nurul Azkia, STP MSc selaku narasumber, serta teman-teman semua yang mengikuti live di Instagram kami pada pagi hari ini. Dalam live Instagram kali ini, kita akan membahas inspirasi Ramadan seputar gizi dengan tema peran pangan lokal dalam meningkatkan derajat kesehatan di era pandemi COVID-19. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu beliau bernama Mita Nurul Azkia, STP MSc selaku dosen Prodi Gizi UIN Wali Songo Semarang, tempat tanggal lahir Demak 5 Juni, alamat Lamongan Indah, Meranggen, Demak, email mitanurulazkia@gmail.com, nomor handphone 085 640 664 863. Riwayat pendidikan: S1 Ilmu dan Teknologi Pangan UNS, S2 Ilmu dan Teknologi Pangan UGM, serta S3 Ilmu Pangan UGM. Pengalaman organisasi: anggota Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia, serta auditor halal LPPOM MUI Jawa Tengah. Moto hidup: hiduplah lebih baik hari ini, esok, dan seterusnya. Kepada narasumber kita pada pagi hari ini, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Agustin selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang ya teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita diberi kesempatan untuk jumpa secara virtual hari ini ya, diwadahi oleh HMJ Gizi melalui Instagram Live @giziwalisongo. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Fakultas Psikologi dan Kesehatan beserta jajarannya, khususnya untuk Prodi Gizi dan juga HMJ Gizi Wali Songo atas wadah dan juga kesempatan diskusinya pagi ini yang insya Allah akan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Jadi untuk diskusi hari ini, kemarin saya mengangkat tema tentang peran pangan lokal. Jadi karena memang basic saya adalah pangan, jadi di sini saya angkat terkait pangan. Pangan lokal perannya dalam meningkatkan derajat kesehatan, terutama di era pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa poin yang akan kita bahas bersama untuk diskusi hari ini. Yang pertama adalah keterkaitan pangan dan kesehatan. Kemudian yang kedua kita akan diskusi mengenai pangan sebagai kebutuhan gizi, sebagai pencukupan kebutuhan gizi. Kemudian yang ketiga kita akan bahas tentang kebutuhan gizi dalam era pandemi COVID-19 ini. Dan yang terakhir pada poin keempat kita akan bahas terkait peran pangan, terutama pangan lokal dalam meningkatkan sistem kesehatan kita. Gitu ya. Mungkin di sini kita lebih ke diskusi sesinya karena di sini kita sama-sama masih belajar. Jadi mungkin di sini saya tidak akan menggurui teman-teman semuanya. Kita akan berdiskusi terkait mungkin update keilmuan terkini, terutama yang saya pelajari terkait hubungan pangan dan juga kesehatan. Oke, mungkin pertama kita akan sedikit bahas mengenai keterkaitan pangan dan juga kesehatan. Oke, memang di era sekarang kita sudah kerasa ya banyak perubahan antara
uh, di rumah aja selama sudah hampir 2 bulan ini ya, dibandingkan dengan keadaan normal sebelumnya. Nah, ngomong-ngomong tentang pangan, pangan ini sebetulnya ada kaitannya sangat erat dengan kesehatan. Jadi, pangan yang kita konsumsi itu akan menggambarkan profil kesehatan kita sekarang maupun yang akan datang. Ketika kita konsumsi pangan dengan baik, insya Allah kesehatan kita juga akan baik nantinya. Sehingga ini sangat berkaitan. Jadi, saya jadi ingat filosofi dari Hippocrates. Jadi, beliau itu memaparkan tentang suatu kalimat. Jadi, tentang let your food be your medicine and let your medicine be your food. Pelafalannya kurang lebih seperti itu. Jadi intinya beliau memaparkan terkait hubungan keterkaitan antara pangan dan juga kesehatan, itu ada kaitannya. Jadi jadikanlah pangan itu sebagai obatmu, atau jadikan obatmu itu sebagai panganmu. Ini sebetulnya filosofinya adalah keterkaitannya lebih ke pangan untuk kesehatan. Jadi pangan ini tidak hanya sebagai pemenuhan kecukupan gizi, jadi tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan gizi kita, tapi juga bisa meningkatkan derajat kesehatan kita. Sehingga kita dianjurkan untuk mengkonsumsi pangan yang baik dan juga tepat, supaya profil kesehatan kita juga akan lebih baik. Itu mungkin kira-kira terkait hubungan pangan dan juga kesehatan. Kalau kita lihat pola konsumsi pangan saat ini, mungkin Agustin juga merasakan bahwa kita konsumsi pangan saat ini itu lebih ke banyak meniru budaya-budaya barat. Jadi kalau mungkin Agustin lihat karakteristik pangannya itu lebih ke high fat ya, lebih ke lemak tinggi, high fat, high karbo, high sugar. Jadi kayak semacam mungkin kalau generasi sekarang itu sering suka minum minuman karbonasi. Iya. Ya, minuman karbonasi itu kan high sugar. Gulanya tinggi sekali. Kemudian mungkin seperti kita makan patties dari mungkin burger. Di situ patties itu dia cenderung kandungan lemak jenuhnya juga tinggi, kandungan lemaknya tinggi. Nah, kebetulan saya habis mereview salah satu jurnal, jadi di situ dikaitkan ke Western diet ala Barat lah istilahnya ya. Jadi di situ ada keterkaitannya terhadap resiko dalam menimbulkan beberapa jenis penyakit. Jadi pertama, dia meningkatkan resiko obesitas. Jadi kalau kita bicara tentang Western diet, di situ dia karakteristiknya lebih ke high fat, high lemak, tinggi lemak, terutama lemak jenuh, dan juga tinggi gula, high sugar. Jadi kedua faktor ini memberikan resiko obesity jadi lebih besar, resiko obesitas lebih besar. Jadi secara menahun resiko obesitas di dunia ini cenderung meningkat. Nah, efeknya apa? Ketika obesitas ini meningkat, resiko obesitas ini banyak sekali terkait ke penyakit degeneratif seperti ini jangka panjang ya, Dek. Jadi ketika kita konsumsi Western diet terlalu sering dalam jangka panjang, menahun, nah di situ akumulasi fat dan juga gula yang dikonsumsi dapat menimbulkan resiko penyakit-penyakit metabolik. Pertama, resiko obesitas. Obesitas ini dia bisa menginduksi atau menyebabkan berbagai resiko penyakit metabolik seperti mungkin Agustin pernah dengar diabetes mellitus, Iya, benar. hyperkolesterol. Ini sudah sering kali kita temui di kondisi sehari-hari di masyarakat pada umumnya. Itu sudah nggak asing bagi kita untuk penyakit diabetes mellitus, hyperkolesterol, kemudian hipertensi, kemudian apa lagi?
aterosklerosis, Iya. penyakit jantung, kemudian cancer ya, Iya, Bu. banyak sekali. Dan diabetes ini masih uh, merupakan salah satu penyakit yang tinggi. Nah, diabetes ini merupakan salah satu penyakit yang cukup tinggi di Indonesia. Jadi Indonesia itu ranking ke-7 terbesar penyandang diabetes di dunia. Tinggi Ranking berarti ya, ke-7 Bu. kalau nggak salah. Semoga sudah tidak masuk 10 besar, tapi sepertinya masih deh. Terakhir saya cek akhir tahun kemarin itu Indonesia masuk ranking ke-7. Nah, ini kaitannya adalah ke pola konsumsi kita. Jadi, resiko diabetes ini bisa kita minimalkan, bisa kita turunkan resikonya dengan kita memperbaiki asupan pola makan kita. Jadi ya harapannya dengan kita belajar tentang gizi, kita bisa berikhtiar untuk belajar, mungkin pelan-pelan kita mulai perbaiki pola makan, kita lebih tahu makanan mana sih yang baik bagi tubuh dan mana yang kurang baik bagi tubuh. Makanan mana yang perlu dikonsumsi, makanan mana yang perlu untuk dihindari atau jangan sering-sering dikonsumsi gitu. Nah, itu kaitan pangan dan juga kesehatan. Kemudian kalau kita berbicara tentang kondisi pandemi sekarang ini nih, mungkin Agustin juga merasakan kalau gaya hidup kita itu berubah drastis. Yang tadinya mungkin kita jadi nggak aware, yang mungkin tadinya kita kurang aware sama kesehatan, sekarang jadi lebih hati-hati, lebih menjaga kebersihan. Dan satu lagi yang signifikan berubah adalah pola pemilihan pangan kita. Sekarang sudah mulai berubah. Kalau dulu mungkin kita milih bahan pangan lebih ke, walaupun kita tahu ya untuk teori tentang kecukupan gizi, pangan untuk kesehatan, nah pola konsumsi kita itu masih cenderung ke membeli makanan tidak hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan gizi, tapi karena faktor-faktornya banyak, karena keinginan, karena selera makan, karena istilah sensorisnya palatability dari suatu makanan tersebut, dari tingkat kelezatannya, berdasarkan sense kita, dari mungkin kita ngelihat nampak enak jadi beli, kemudian aromanya menggoda nih jadi beli, kemudian rasanya enak, iya, jadi beli. Belum lagi kalau ada warung kopi lagi bukaan baru, nggak tahu enak atau enggak, beli. Iya. Dan itu sudah bukan lagi untuk mencukupi kebutuhan gizi saja. Jadi lebih ke sense, lebih ke selera makan kita juga ya. Tapi yang menarik setelah, jadi ada hikmahnya ya di kondisi pandemi ini, menariknya ya kita jadi lebih sadar akan kesehatan, pentingnya kesehatan, dan juga konsumsi pangan yang bagaimana yang bisa meningkatkan status kesehatan kita. Gitu. Jadi sekarang orang-orang lebih memilah dan juga memilih ya mau makan sayur, makan buah. Yang tadinya mungkin anak kos nggak pernah beli buah nih. Ya, benar. Alhamdulillah pulang ya, jadi perbaikan gizi. Makan teratur, Bu. Oh iya, lebih makan teratur. Tapi yang paling penting jangan sampai stres karena kuliah daring. Aduh. Oke, jadi pola makan ini signifikan sekali sekarang perubahannya. Tapi memang betul adanya bahwa pola makan yang baik, yang cukup, yang bergizi, yang seimbang itu dapat meningkatkan status kesehatan kita. Oke, kemudian poin kedua adalah peran pangan dalam pemenuhan kebutuhan gizi. Kebutuhan gizi kita ini secara umum dibedakan menjadi dua macam, yaitu gizi makro dan juga gizi mikro. Masih ingat ya, Agustin? Gizi makro itu ada 3 jenis, karbohidrat, protein, dan juga lemak. Kemudian kita juga perlu air. Kemudian gizi mikro terdiri atas
zat gizi yang kita perlukan dalam jumlah kecil tapi perannya sangat banyak di dalam tubuh, yaitu vitamin, mineral. Ya, ini kenapa akhir-akhir ini vitamin C terutama banyak dicari, karena keterkaitan ke pandemi COVID ini ya. Memang betul vitamin C dapat meningkatkan sistem imun kita. Jadi keterkaitan untuk pencukupan kebutuhan gizi, kecukupan kebutuhan gizi kita sebetulnya sudah dirangkum dalam peraturan Menteri Kesehatan, Permenkes yang terbaru tahun 2019. Jadi ada angka kecukupan gizi, di situ tertulis kecukupan gizi yang kita perlukan berapa kalori dalam setiap hari, dan juga komponen-komponen penyusunnya, berapa persen dari situ, berapa gram, komponen-komponen gizi makro ataupun mikro yang kita perlukan. Nah, dalam angka kecukupan gizi bisa teman-teman akses secara bebas, bisa di-download dengan mudah ketika teman-teman nantinya mungkin ingin memperhitungkan kebutuhan gizi kita masing-masing. Kebutuhan gizi dalam angka kecukupan gizi tersebut dibedakan dalam beberapa kelompok. Jadi berbeda tergantung usia, berbeda tergantung jenis kelamin, masih ingat ya? Ya. Kemudian berbeda tergantung kondisinya, apakah kondisi hamil atau tidak, apakah kondisi menyusui atau tidak. Tentunya kondisi hamil dan juga menyusui memiliki karakteristik angka kecukupan gizi yang berbeda pula. Begitu. Kita ambil salah satu contoh angka kecukupan gizi pada usia remaja hingga dewasa. Jadi saya ambil salah satu contoh pada usia 19 sampai 29 tahun. Itu mungkin sudah dewasa ya. Jadi pada usia 19 sampai 29 tahun, angka kecukupan gizinya tertera dalam AKG Permenkes 2019. Nah, di situ kebutuhan kalori kita sekitar 2.650 kilokalori pada laki-laki dan juga 2.250 kilokalori pada perempuan. Nah, ini berbeda. Jadi kebutuhan kalori laki-laki ini cenderung lebih tinggi dibandingkan kebutuhan kalori perempuan. Nah, sudah tahu ya alasannya kenapa. Kenapa kok laki-laki makannya banyak? Karena mereka juga butuh kalori yang lebih tinggi. Gitu. Kemudian untuk suplai kalori yang dibutuhkan oleh tubuh ini, kita perlu mengkonsumsi senyawa-senyawa gizi, makro maupun mikro. Nah, aturan-aturan ini juga tertuang dalam AKG Permenkes 2019 ini, yang terbaru. Jadi, kebutuhan protein untuk laki-laki dan juga perempuan juga berbeda. Pada laki-laki, kebutuhan protein untuk memenuhi 2.650 kilokalori itu butuh sekitar 65 gram protein. Protein kita kali 4 ya. Jadi 65 gram kali 4 ketemulah berapa itu kilokalori. Kemudian untuk kebutuhan karbo pada laki-laki sekitar 430 gram. Jadi kalau karbo juga dikali 4. Jadi sumbangsih karbo 430 gram dikali 4 jadi sekian kilokalori. Nah, karbo ini suplai 65% dari kebutuhan asupan gizi kita. Kebutuhan protein kita perlukan dalam pemenuhan kebutuhan kalori sekitar 10% ya. Jadi kalau pada laki-laki sekitar 65 gram, tinggal dikali 4, kebutuhannya berapa? Kemudian karbonya 430 gram. Jadi di situ karbo itu memenuhi sekitar 65% dari kebutuhan kalori. Jadi tinggal 430 gram kita kali 4. Kemudian dihasilkan sekian kilokalori. Kemudian kita perlu lemak sekitar 75 gram. Kalau lemak dikali 9, jadi tinggal dikali 9 ketemu sekian kilokalori. Jadi lemak itu ada dua macam, saturated dan juga unsaturated ya. Ada lemak jenuh dan juga lemak tidak jenuh. Ini juga secara umum kita ketahui di masyarakat pada umumnya.
Jadi lemak itu terdapat dua macam, lemak jenuh dan juga lemak tidak jenuh. Yang baik untuk kesehatan adalah yang tidak jenuh. Banyak asam lemak tidak jenuh diteliti memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan. Namun secara umum justru asam lemak jenuh ini memberikan efek yang cenderung berlawanan. Jadi beberapa diteliti justru menimbulkan resiko yang kurang baik bagi kesehatan. Justru meningkatkan pembentukan kolesterol dan juga menurunkan tidak memperbaiki profil lipid. Itu untuk lemak. Jadi yang dianjurkan pada angka kecukupan gizi ini, kita lebih banyak mengkonsumsi minyak yang tidak jenuh. Jadi yang mengandung dominannya asam lemak tidak jenuh. Itu sekitar 75 gram untuk mencukupi sekitar 2.650 kilokalori. Gitu. Jadi untuk kebutuhan lemak ini sekitar 25%. Nah, gampang sekali kalau kita mau cari asam lemak tidak jenuh itu ada di produk-produk pangan yang seperti apa aja sih? Gampang sekali ditemukan. Sekarang juga sudah mulai banyak masyarakat yang mulai menyadari untuk konsumsi asam lemak tidak jenuh. Seperti mungkin Agustin tahu olive oil, Ya, avokat. kemudian minyak zaitun, kemudian canola oil. Kalau canola oil mungkin jarang di sini. Yang banyak itu minyak kedelai, soy oil, kemudian minyak jagung. Karena kita kan ada komoditasnya ya di sini. Ya. Kemudian minyak biji bunga matahari itu merupakan sumber asam lemak tidak jenuh, dan juga untuk produk hewani ini banyak di ikan. Di ikan ini mengandung asam lemak tidak jenuh yang cukup tinggi pula. Sedangkan asam lemak jenuh itu kita sering ketemu di produk-produk daging merah atau daging kaki empat seperti sapi, daging kambing, dan juga sebagian pada daging unggas seperti ayam, bebek. Gitu. Jadi harapannya untuk kecukupan lemak ini didominasi oleh asam lemak tidak jenuh. Gitu untuk angka kecukupan gizi. Kemudian untuk perempuan kurang lebih persentasenya juga serupa. Untuk protein sekitar 60 gram, tinggal kita kali 4. Kemudian karbo 360 gram, lebih rendah daripada laki-laki. Kemudian lemak sekitar 65 gram. Kemudian dalam angka kecukupan gizi ini juga diatur terkait kebutuhan air kita. Sekitar untuk laki-laki itu sekitar 2.500 mili, untuk perempuan sekitar 2.350 mili. Jadi air ini memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita sehingga harus kita cukupi sesuai dengan anjurannya. Gitu. Kemudian di dalam angka kecukupan gizi tersebut juga termuat untuk anjuran konsumsi serat. Jadi di angka kecukupan gizi kita juga dianjurkan untuk konsumsi serat kurang lebih sekitar untuk laki-laki usia 19 sampai 29 tahun tadi sekitar 37 gram untuk memenuhi kebutuhan kalorinya. Beberapa literatur itu mengkalikan serat pangan. Jadi serat pangan ini sebetulnya kan dia tidak dapat dicerna, Dek. Jadi anggapannya itu suplai kalorinya juga sangat rendah. Jadi dia hanya dikali kalau karbo 4, protein 4, lemak 9. Kalau serat pangan ini saya kalau tidak salah sekitar 1,2 sampai 2 faktor pengalinya. Karena dia tidak dapat dicerna, tapi memberikan manfaat bagi kesehatan. Gitu. Kemudian untuk konsumsi kecukupan gizi yang tepat, kita sudah ada anjuran sesuai dengan isi piringku, mungkin masih ingat Agustin, dan juga sesuai tumpeng gizi ya. Jadi konsumsilah bahan pangan itu yang bergizi, seimbang, dan juga sekarang mulai ada gerakan B2SA, bukan sekarang sih, udah lama. Jadi ada B2SA, gerakan
beragam, bergizi, seimbang, dan juga aman. Nah, kita lihat dari komposisi isi piringku. Jadi isi piringku ini merupakan suatu gerakan ya. Jadi di situ ada anjuran untuk proporsi-proporsi komponen bahan pangan yang bergizi yang perlu kita konsumsi untuk untuk memenuhi kecukupan gizi. Seperti mungkin kalau dulu kita lebih ke 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang tidak ditemukan tidak ditemukan di isi piringku ya. Isi piringku lebih mempertegas terkait adanya bahan pangan pokok. Nah, di situ sebagai sumber karbohidrat, kemudian adanya sayuran, adanya buah-buahan, dan juga adanya lauk pauk di situ. Dan anjurannya adalah kita konsumsi bahan pangan dalam isian piringku ini secara beragam. Gitu. Seperti contohnya, ketika kita konsumsi 1 kali makan, kalau kita butuh kecukupan gizi sekitar 2.250 untuk perempuan, kalau kita makan sehari 3 kali, kita bisa bagi sekitar 3. Jadi kita bisa membuat satu porsi sekitar 700, mungkin 750 kilokalori untuk mencukupi kebutuhan gizi. Nah, hal ini berbeda ketika dalam kondisi puasa seperti ini, bisa kita atur untuk makan pada saat sahur, kemudian pada saat buka puasa, dan juga mungkin selepas sholat tarawih. Ya. Jadi kita bisa terapkan proporsinya untuk memenuhi kebutuhan sekitar 2.000 sampai 2.250 kilokalori ini. Ya. Oke. Mungkin untuk salah satu contohnya, misal kita mau isi satu piring isinya 700 kilokalori ini sekali makan. Kita bisa isi karbo atau makanan pokok di situ. Contohnya seperti misal kita tambahkan nasi. Dan ada yang juga pernah bilang kalau habis makan mie, misalnya, tapi belum makan nasi, itu tadi ngemil bukan makan. Benar sekali, Bu. Iya. Belum berubah. Nah, ini sebetulnya paradigma yang perlu kita rubah juga. Ini kata Petni gandum. Ini orang Londo, Petni. Oke. Jadi, untuk satu porsi 700 kilokalori, kita bisa isi dengan sekitar 3 centong nasi. 3 centong nasi, atau sekitar 150 gram. Untuk nasi, itu bisa kita ganti dengan bahan pangan lain, sumber karbohidrat lain. Ada banyak sebetulnya. Nah, ini yang dicanangkan oleh pemerintah, sebetulnya kan sudah ada B2SA. Jadi selain pangan itu bergizi, selain seimbang, juga beragam, dan juga aman. Nah, ini sebetulnya salah satu program pemerintah untuk beragam. Untuk pangan beragam ini adalah untuk kita melakukan diversifikasi. Diversifikasi produk. Diversifikasi bahan pangan, karena bahan pangan kita kan banyak sekali ya di sekitar kita, supaya kita tidak bergantung ke salah satu sumber saja gitu. Ada bahan pangan sumber karbohidrat lain seperti mungkin mie kering, kentang, singkong, banyak sekali, ada ubi jalar dan lain sebagainya. Iya, apa deh? Roti. Iya. Iya. Ya. Iya. Seperti kata Petni tadi ya. Gandum. Makanan pokoknya Petni gandum soalnya. Ya. Oke. Jadi kita bisa memvariasikan, bisa mendiversifikasikan menggunakan bahan pangan sumber karbohidrat lain. Tapi jangan cari sumber karbohidrat itu yang susah-susah. Kalau kita sekarang sedang banyak sumber gandum. Nah, kalau nggak ada gandum, ya kita cari aja yang di sekitar kita yang sekiranya mudah untuk didapat. Jadi selama kita bisa nanam di halaman rumah kita tidak perlu khawatir untuk kekurangan bahan pangan, terutama bahan pangan pokok. Kekurangan beras itu bukan berarti menyebabkan kita kelaparan. Jadi ada singkong, ya kita bisa ganti sumber karbonnya dengan singkong. Ada ubi jalar, kita bisa ganti dengan ubi jalar. Itu untuk asupan karbohidratnya tadi
tinggal proporsinya kita sesuaikan saja. Jadi kalau di nasi sumber karbohidratnya berapa gram, kita sesuaikan sehingga untuk kuantitas tersebut kita bisa konsumsi singkong sampai berapa gram. Kemudian asupan lauk pauk meliputi lauk pauk hewani dan juga nabati. Hewani ini termasuk gemari. Masih ingat gemari, gemar makan ikan ya? Iya. Jadi ada konsumsi ikan, kemudian hewani lainnya seperti konsumsi daging merah. Daging merah ini terkait ke daging kambing, daging sapi, kemudian terkait dengan daging unggas, ini sumber protein hewani juga. Jadi ini potensi digunakan sebagai lauk pauk hewani. Nah, tapi perlu kita ingat, konsumsi daging dan juga daging merah dalam hal ini, dan juga daging unggas itu tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi setiap hari. Bukan karena membuat kantong tipis, tapi itu dianjurkan untuk dikonsumsi paling tidak. Untuk daging merah itu kita perlu konsumsi hanya sekitar 1-2 kali dalam 1 minggu. Nah, kalau setiap hari, bukan karena tidak boleh karena bikin kantong tipis, tapi ada komponen-komponen senyawa-senyawa termasuk lemak jenuh di situ, yang ketika kita konsumsi secara berlebihan, secara terus-menerus juga nantinya menimbulkan efek yang kurang baik bagi kesehatan. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah lauk pauk nabati termasuk konsumsi tahu dan juga tempe. Jadi bisa kita gunakan tahu sekitar 100 gram atau mungkin 2 potong sedang tempe. Gitu. Ini merupakan sumber protein nabati yang baik bagi tubuh. Terutama tempe ini selain dia sebagai sumber protein nabati yang baik, dia juga mengandung senyawa-senyawa aktif yang bagus untuk kesehatan. Gitu. Kemudian terkait dengan asupan sayur-sayuran, paling tidak kita konsumsi sayur sekitar 1 mangkok sedang, mungkin sekitar 150 gram lah, kalau hitungannya seperti mangkok sedang. Kemudian asupan buah. Nah, asupan buah ini sekitar mungkin 150 gram untuk pepaya, atau bisa kita ganti dengan buah-buahan lain seperti jeruk, mungkin melon, mungkin pisang. Nah, buah dan sayuran ini merupakan bahan-bahan pangan yang sangat baik untuk suplai mineral dan juga vitamin kita, sehingga bisa mensuplai mineral dan vitamin untuk proses metabolisme tubuh kita, untuk support sistem imun kita, dan ini tentunya memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan. Nah, ini kenapa sekarang buah dan sayur banyak dicari terkait dalam kondisi pandemi ini. Gitu. Mungkin itu untuk keterkaitan pangan sebagai kecukupan gizi. Bu, tips biar gak gendut soalnya lebaran banyak daging. Dari daging sapi, ayam, dan kue lebaran yang enak-enak, Bu. Nah, kita harus mulai memperbaiki pola konsumsi kita terkait dengan di era pandemi ini. Kalau sebelumnya kita mengkonsumsi suatu bahan pangan itu, kita mempertimbangkan dari taste, dari rasa, dari sensori kita. Seperti kita ngelihat kue putri salju misalnya, menggoda tuh pengen dimakan. Nah, kita pertimbangkan lagi. Apalagi Petni ini anak gizi nih, tahu kebutuhan gizi kita seberapa, kita bisa pertimbangkan. Mau memenuhi kebutuhan sensorisnya atau mau memenuhi kebutuhan gizinya. Kemudian daging, jadi jangan kalap nanti ketika lebaran atau menjelang lebaran, konsumsi daging itu seperlunya. Konsumsi daging yang berlebihan itu nanti suplai asam lemak jenuh yang terlalu banyak untuk tubuh kita, nanti justru memberikan badan itu jadi kerasa lebih kurang enak karena adanya penumpukan lemak-lemak, terutama lemak jenuh. Nah, ini kita juga harus hati-hati karena lemak jenuh ini dalam jangka panjang nanti ketika dikonsumsi terus-menerus, dia bisa menyebabkan obesitas.
atau gangguan metabolik lainnya. Jadi mungkin tidak hanya ke shape atau bentuk badan saja yang kita pertimbangkan. Karena konsumsi asam lemak jenuh ini nanti justru akan memberikan gangguan metabolik kita. Sedikit singgung terkait kecukupan kebutuhan gizi ya. Mungkin di sini saya tidak terlalu expert untuk membahas sisi gizinya. Teman-teman lebih tahu untuk dari segi gizinya karena saya banyak belajar lebih ke keterkaitan pangan dan gizi itu seperti apa. Gitu. Untuk proporsi-proporsinya nanti teman-teman bisa baca sendiri melalui angka kecukupan gizi dan juga bisa dibaca-baca lebih lanjut terkait dengan isi piringku. Gitu. Nanti jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan melalui email ataupun WhatsApp. Gitu. Nah, yang penting dalam penerapan isi piringku ini adalah kita harus mempertimbangkan 4 aspek utama yang sekarang sudah banyak disosialisasikan, yaitu gerakan pangan B2SA, yaitu pangan beragam, bergizi, seimbang, dan juga aman. Nah, pangan ini harus beragam. Pertama, tidak hanya terkait dengan tadi diversifikasi pangan yang perlu kita jaga, supaya kita tidak bergantung dengan salah satu produk pangan saja, atau kita tidak bergantung pada produk pangan tertentu saja. Jadi, komoditas pangan kita itu banyak sekali, teman-teman. Jadi, alangkah lebih baiknya ketika kita sudah mulai belajar memvariasikan, sehingga kita tidak bergantung pada beberapa komoditas tertentu saja. Nah, hal ini berkaitan dengan, jadi mungkin ini bukan rahasia lagi, sudah menjadi rahasia umum bahwa beras sebagai makanan pokok kita itu sebetulnya tidak sepenuhnya diproduksi di dalam negeri. Betul nggak, Agustin? Beras yang impor juga. Iya, jadi impor beras itu cukup tinggi di negara kita. Jadi tidak hanya beras, ada impor kedelai. Jadi mungkin teman-teman kalau di pasaran sering ketemu kedelai impor. Kemudian beberapa terkait dengan jagung impor, seperti itu. Jadi ini merupakan suatu gerakan yang untuk beragam ini, salah satu gerakan supaya kita bisa menekan. Jadi kurang lebih kita bisa menekan konsumsi beras, sehingga kita juga jangka panjangnya dapat menekan jumlah impor bahan pangan, terutama bahan pangan pokok kita, yaitu beras. Jadi sebetulnya bisa kita ganti dengan bahan pangan lain, nanti kita bahas di pangan lokal. Jadi ada singkong, ada ubi jalar, kemudian bisa dengan labu kuning, dan lain hal yang lainnya. Nah, kemudian terkait dengan kecukupan gizi. Pangan yang beragam ini manfaatnya apa untuk kecukupan gizi? Jadi, suatu komoditas bahan pangan itu tidak ada yang perfect, yang memiliki semua komponen gizi yang kita perlukan. Jadi pada masing-masing bahan pangan itu memiliki keunggulan maupun kekurangannya masing-masing, sehingga ketika kita konsumsi bahan pangan itu beragam, harapannya adalah kita bisa saling menutup kekurangannya. Jadi kita bisa mendapatkan senyawa-senyawa yang mungkin tidak ada di beras, kita bisa dapatkan dengan senyawa-senyawa lain yang ada di singkong. Jadi saling support, saling melengkapi. Nah, ini sebagai upaya kita untuk melengkapi kebutuhan gizi dan juga asupan gizi kita. Ini kenapa kita perlu makan yang beragam. Jadi mungkin selepas kita diskusi ini kita coba ya untuk makan karbo itu jangan depend on nasi aja. Kita coba konsumsi ubi gitu. Tapi nggak terus makan ubi setengah kilo terus masih makan nasi gitu ya. Itu bukan cemilan. Jadi ubi itu sudah asupan karbohidrat kita sudah dapat dari ubi itu. Gitu mungkin untuk beragam. Kemudian untuk selanjutnya beragam bergizi. Nah, asupan pangan yang kita konsumsi itu tentunya harus bergizi.
Karena kalau kita tidak mengkonsumsi pangan yang bergizi itu sama saja dengan sia-sia. Kita buang-buang uh, kita buang-buang waktu, kita buang-buang tenaga, kita buang, ya istilahnya kita wasting lah. Jadi sia-sia. Karena dia tidak menjadi senyawa yang bermanfaat bagi tubuh. Sehingga kita harus konsumsi pangan yang bergizi. Pangan yang bergizi ini kaitannya lebih ke, misalnya, dia mengandung karbohidrat. Karbohidrat ini bisa digunakan untuk tubuh, digunakan sebagai sumber energi. Jadi, karbohidrat itu di sistem pencernaan kita, kemudian dia di metabolisme menjadi energi, sehingga kita bisa gerak. Nah, ini kenapa mungkin kalau kekurangan karbohidrat kita jadi lemes, gitu, karena metabolisme energinya turun. Kemudian protein. Protein itu diperlukan untuk pertumbuhan, untuk regenerasi jaringan, perbaikan jaringan, untuk regenerasi sel. Itu sangat penting, sehingga ketika kita asupan proteinnya kurang, regenerasi sel dan juga perbaikan jaringan jadi lebih lambat. Ini kenapa kalau kita terinfeksi sesuatu, beberapa disarankan untuk mengkonsumsi protein tinggi seperti telur. Ya, seperti putih telur. Misalnya kita seperti terluka, ada diperlukan perbaikan jaringan di situ, sehingga kita perlu protein dalam jumlah yang cukup tinggi supaya mempercepat dari penyembuhan luka tersebut. Termasuk pada kasus infeksius, salah satunya pada pandemi COVID-19 ini. Jadi beberapa pasien kan ditreatment dengan konsumsi telur ya. Jadi memang telur ini dia dapat meningkatkan sistem imun, dapat memperbaiki kerusakan jaringan, dapat memperbaiki kerusakan-kerusakan sel, dapat melakukan regenerasi sel. Jadi dia support untuk regenerasi sel. Jadi setiap hari sel-sel kita itu memiliki siklus. Jadi Maha Besar Allah yang menciptakan kita dengan segala kesempurnaan dan bentuk seperti ini, dan di dalam tubuh kita itu sudah diatur sedemikian rupa seperti siklus sel ini. Sel itu dia ada siklus pertumbuhan sel dan juga kematian sel. Kematian sel ini terkait dengan sel-sel yang sudah tidak diperlukan atau sel-sel rusak yang ada di dalam tubuh kemudian dikeluarkan. Nah, kalau sel-sel tersebut mati kemudian dikeluarkan, tentunya ada signaling yang mengirimkan signal untuk pembentukan sel ataupun jaringan baru. Nah, pembentukan sel dan juga jaringan ini kan tentunya kita butuh protein sebagai zat-zat pembangun untuk komponen penyusun sel. Nah, dengan asupan protein yang kurang di sini akan menghambat yang namanya regenerasi sel. Ini kaitannya ke aging, Dek. Kalau perempuan itu kan lebih sensitif ya dengan kata-kata yang namanya aging. Jadi regenerasi sel ini kaitannya untuk menghambat penuaan atau anti-aging. Gitu. Jadi kalau selnya tidak terregenerasi dengan baik, maka faktor penuaannya juga akan lebih cepat. Gitu. Itu kaitannya untuk protein, sehingga kita perlu makanan yang bergizi dan juga beragam. Selain itu juga kita perlu komponen-komponen mikro seperti vitamin dan mineral untuk meningkatkan sistem imun kita. Kemudian seimbang. Jadi B2SA tadi beragam, bergizi, seimbang. Nah, seimbang ini kaitannya kita harus mengkonsumsi bahan pangan dan juga senyawa gizi ini secara seimbang. Jadi seimbang dari jenisnya, kemudian komposisi kebutuhan karbohidrat, protein, dan lain sebagainya seimbang sesuai dengan anjuran, dan juga waktu makan yang seimbang. Gitu. Misalnya kalau sehari-hari di luar bulan Ramadan kita makan pagi, siang, sore misalnya. Kemudian di bulan Ramadan kita makan pada saat sahur dan juga berbuka puasa. Di situ harus seimbang. Jadi ini kenapa sahur ini merupakan sesuatu yang penting juga. Jadi kadang
beberapa kasus anak-anak muda sekarang ini tuh kadang sok males sahur. Jadi itu sebetulnya akan mengurangi suplai zat gizi dan energi kita. Jadi teman-teman tetap harus semangat sahur. Selain itu juga disunahkan ya. Itu sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan gizi kita dalam satu hari. Kemudian terkait dengan A-nya itu adalah aman, B2SA. Aman ini lebih banyak diperhatikan pada kondisi pandemi sekarang ini, seperti kita lebih jadi aware, kita membeli bahan pangan itu apakah dia bersih, apakah yang jual pakai masker, kan sekarang jadi protokolnya banyak. Itu kaitannya adalah untuk upaya kita mencari produk pangan yang aman. Karena aman ini berarti dia bebas dari cemaran mikrobiologi, cemaran fisik, cemaran kimia, cemaran biologi yang dapat membahayakan bagi kesehatan. Jadi dia bebas dari bahaya, terutama dengan pada kondisi COVID ini kan kita semua jadi serba hati-hati, ditakutkan adanya penularan melalui bahan pangan. Nah, walaupun penelitian terkait penularan COVID-19 pada bahan pangan ini belum ada, tapi tidak ada salahnya ketika kita lebih berhati-hati karena penularan penyakit ini tidak hanya dari COVID-19, banyak sekali mikrobia patogen yang menyebabkan penyakit dapat mengkontaminasi bahan pangan. Seperti adanya E. coli, mungkin masih kenal E. coli, Agustin? Masih kenal ya, E. coli ini. Nah, E. coli ini dia menyebabkan berbagai penyakit. Nah, dia menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, mual, muntah. Jadi ketika bahan pangan kita terpapar E. coli dalam jumlah yang melebihi batas aman, jadi saya agak lupa, E. coli itu sepertinya harusnya negatif pada bahan pangan kita. Jadi dia bisa mengiritasi sistem pencernaan karena dia bisa menghasilkan toksin. Jadi E. coli ini ketika dia menghasilkan toksin, respon tubuh kita, jadi respon imun kita juga akan muncul. Responnya biasanya lebih ke sakit perut, mual, muntah, diare. Itu karena adanya mikrobia patogen atau yang menghasilkan racun di situ. Jadi kaitannya tidak hanya terkait ke pandemi ini, tapi di samping itu kita juga jadi lebih hati-hati karena COVID-19 ini merupakan case yang baru, sehingga kita harus lebih hati-hati. Nah, alangkah lebih baiknya kita terapkan prinsip pangan B2SA, yaitu beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Gitu. Oke, tips selama puasa buat diet. Yang jelas puasa itu bukan berarti menimbulkan pengaruh-pengaruh yang kurang baik. Jadi justru puasa itu sebetulnya kan sistem untuk kita detox ya. Jadi lebih ke detoksifikasi sistem pencernaan kita lebih istirahat istilahnya setelah mungkin 11 bulan bekerja begitu kuat, begitu rajin. Nah, selama bulan Ramadan ini, sistem pencernaan kita ada kesempatan nih untuk istirahat. Jadi organ-organ kita jadi kinerjanya tidak terlalu berat seperti biasanya. Oke, mungkin Agustin ada yang mau didiskusikan dulu? Ada yang mau ditanggapi? Kalau misalnya di rumah itu, kan otomatis banyak makanan. Kalau abis buka kadang buka, terus makan bakwan jagung itu. Habis itu makan. Terus habis itu masih ngemil lagi, kayak misalnya katela goreng gitu. Jadi tuh kayak lebih susah ngendaliin waktu di rumah gitu, Bu. Jadi berat badannya itu naik. Itu gimana? Sama kayak Petni ya? Iya. Oke, itu sebetulnya masalah yang umum sih, teman-teman. Tapi ya, kalau kita diminta langsung untuk perfect mengikuti anjuran gizi seimbang, mungkin
sebagai masyarakat umum juga akan keberatan karena kita secara normal sudah terbiasa dengan konsumsi yang ya seperti itu gitu. Jadi kita bisa mulai dengan mungkin kita lakukan pencegahan dari diri kita terlebih dulu, dari kita sendiri dulu. Jadi kan kita sebagai akademisi, sebagai orang yang berkecimpung di dunia gizi, kita lebih memahami ya gizi yang tepat itu seperti apa untuk kita. Jadi kita coba lebih ke mengerem. Jadi kita coba tanamkan di mindset kita gimana kita tanamkan kalau kita konsumsi itu untuk tubuh kita, untuk kebutuhan gizi tubuh kita. Jadi kalau kita mengkonsumsi yang tidak sehat, itu kita tanamkan saja, sama halnya kita menzalimi tubuh kita. Dia sudah bekerja sedemikian rupa, pagi, siang, sore, malam, bahkan saat kita tidur, dan dia butuh senyawa-senyawa gizi yang baik untuk support sistem kerjanya dia. Gitu. Jadi apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini, kita kesampingkan dulu untuk masalah sense, untuk masalah taste atau rasa. Kita coba sekali, 2 kali, lama-lama nanti akan terbiasa. Gitu. Jadi saya merasakan salah satu pengaruhnya sedikit curhat nih, Dek. Jadi saya itu sebetulnya, ya saya itu suka kopi sebetulnya ya. Jadi tapi kopi itu kan tidak selalu memberikan respon yang baik pada konsumennya, pada yang mengkonsumsinya. Kadang ada yang konsumsi kopi itu jadi susah tidur, kemudian jantung berdebar, kemudian mungkin sakit kepala, kepalanya berat. Tapi dari segi aromanya itu, aroma kopi itu ada khas tersendiri. Nah ini kenapa? Karena saya itu cukup sensitif dengan kopi, tapi saya suka sama aroma kopi. Saya mencoba untuk menahan, untuk nanti kalau saya konsumsi kopi itu pasti kepala saya berat, kemudian kepala saya agak sakit. Gitu. Jadi sebetulnya itu juga agak sulit untuk menghindari untuk konsumsi kopi. Tapi saya coba untuk alihkan dengan konsumsi mungkin yang lebih cocok dengan tubuh saya dan lebih memberikan efek yang menyehatkan, seperti saya coba untuk konsumsi jahe. Jadi lebih ke herbal, lebih ke empon-empon. Iya. Jadi kita mungkin carilah pengalihan pangan lain, pangannya dialihkan, untuk mengalihkan perhatian kita kepada snack-snack yang mungkin high karbo, high gula, high fat, gitu. Kita coba alihkan perhatian kita dengan konsumsi pangan lain yang lebih menyehatkan. Mungkin sediakan potongan kecil-kecil buah melon, buah semangka, buah jeruk. Jadi kalau pengen ngemil ya udah yang dicomot buah aja gitu. Itu akan lebih supply zat gizi kita. Gitu. Tapi jadi alhamdulillahnya dengan saya coba beralih, mungkin jadi fokusnya tidak lagi ke kopi, mulai perlahan bisa mengurangi konsumsi kopi. Karena memang sejujurnya kurang cocok di saya deh untuk konsumsi kopi. Tapi memang aroma kopi kan memiliki daya pikat yang luar biasa, ya. Gitu. Kita mungkin salah satu caranya. Seperti kayak Petni tadi, dia tidak tahan melihat godaan daging dan juga mungkin nastar. Berarti kita jangan deket-deket duduk di dekat jajanan, jangan deket-deket duduk sama nastar, mungkin kalau nggak pengen makan nastar, takut gemuk mungkin atau lain sebagainya. Ya tapi memang, iya betul. Tapi memang taste, rasa kita, kemudian sensoris kita itu peka terhadap bahan pangan ya, sehingga akan menimbulkan rasa-rasa kesukaan kita terhadap bahan pangan. Nah ini gimana kita mengontrolnya? Gitu kan, 1 bulan ini, 1 bulan Ramadan kita sudah mulai mengontrol hawa nafsu nih. Bisalah berperang melawan rendang, melawan opor dan lain sebagainya. Oke, hari kemenangan itu bukan berarti kita menang bisa makan apa aja ya. Gitu.
Salah satu hikmahnya pandemi ini ya kita jadi mungkin intensitas keluar untuk jajan jadi lebih jarang. Jadi ya kita lebih sering konsumsi apa yang ada di sekitar kita kan. Gitu. Oke, saya lanjut ya. Mungkin ada 2 poin lagi. Coba saya persingkat deh. Baik, Bu. Sudah kurang 30 menit ternyata. Kita 2 jam ya. Iya. Gitu. Oke, kemudian ada komen dari, saya malah bacain komen ya. Dari Bimbel Pitagoras, semangat buat para dosen dan staf karyawan UIN Wali Songo Semarang. Mudah-mudahan UIN Wali Songo Semarang semakin maju. Alumni jurusan BPI angkatan 2009 UIN Wali Songo Semarang. Amin ya rabbal alamin. Semoga UIN Wali Songo bisa mencetak generasi-generasi unggul yang bermanfaat baik nasional maupun global. Amin. Amin. Oke, mungkin kita sedikit lanjut terkait gizi dalam pandemi COVID. Jadi, gizi dalam pandemi COVID ini saya ingin menyampaikan terkait advice dari WHO. Mungkin sebagian teman-teman, jadi di sini sebagian teman-teman sejawat saya dari kampus yang sama, dari bidang teknologi pangan bergabung. Mungkin di sini teman-teman juga sudah banyak membaca terkait advice gizi, advice nutrisi dalam pandemi COVID ini yang dikeluarkan oleh WHO. Oke. Jadi ada beberapa advice, ada 6 poin. Yang pertama terkait dengan konsumsi pangan segar dan juga pangan dengan minimally proses atau unprocessed yang tidak diproses atau melalui proses pengolahan minimal. Jadi intinya kita butuh pangan yang segar untuk dikonsumsi, seperti kita memakan buah, kemudian kita memakan sayur, kita memakan daging maupun daging ikan, daging merah, daging kaki 4 atau daging unggas. Jadi minimally proses atau proses minimal ini sangat penting. Jadi proses minimal yang tepat ini juga penting karena ketika kita memproses terlalu banyak, overcook misalnya, kita ngerebus terlalu lama atau kita goreng terlalu lama, justru akan menimbulkan adanya kehilangan senyawa gizi. Jadi antara bahan pangan nih, antara bahan pangan yang segar, misalnya yang segar apa ya, kacang kedelai misalnya. Kacang kedelai ketika dia direbus dan juga ketika dia dalam kondisi segar, kondisi komponen gizinya juga akan berubah di situ. Terutama ketika proses perebusan. Perebusan air, ketika kita merebus kedelai, air tersebut menjadi suatu media yang akan melarutkan komponen-komponen gizi dari kedelai ini, sehingga akan keluar, terekstrak bersama air. Nah, kalau kita merebus kedelai, yang kita lakukan adalah membuang airnya, sehingga zat gizinya jadi terbuang. Gitu. Kemudian, proses yang dinilai cenderung lebih baik itu sebetulnya adalah steam. Jadi, pengukusan. Kalau pengukusan kan kita tidak merendam dengan air. Jadi, ada uap yang berfungsi untuk mematangkan jaringan bahan pangan tersebut, sehingga kerusakannya dinilai lebih minimal. Kemudian penggorengan juga dapat menyebabkan kehilangan zat gizi pada bahan pangan. Sehingga rekomendasi WHO ini adalah kita konsumsi bahan pangan segar, ataupun ketika dia perlu diolah, kita kan tidak umum untuk konsumsi bahan pangan segar ya. Biasanya kita olah, paling tidak kita olah secara minimal, yaitu paling jangan sampai dia terlalu matang atau overcook gitu, sehingga zat gizinya masih bisa kita pertahankan. Kemudian terkait dengan poin kedua adalah konsumsi air yang cukup. Jadi kita minum cukup. Berapa, Agustin, kecukupan minum kita?
Masih ingat? Dua liter ya? Iya, 2 liter. Iya. Iya, 2 liter. Nah, sekitar 2 liter. Jadi masing-masing kebutuhan bergantung berdasarkan jenis kelamin kita, usia kita, dan lain sebagainya. Nah, air ini dia berfungsi untuk transport nutrisi kita. Jadi kalau kita konsumsi senyawa-senyawa yang bergizi, gitu. Nah, uh, air ini kita sangat perlukan untuk transport senyawa gizi dari sistem penyerapan kita. Jadi kita penyerapan di usus halus, diserap, dibawa darah ke sel dan juga jaringan. Nah, cairan dari air ini dia yang akan mentransport, membawa ke sel dan juga jaringan. Gitu. Kemudian selain itu, air ini dapat menjaga suhu tubuh kita. Jadi biasanya kalau kita dehidrasi, kekurangan cairan, tubuh kita suhunya jadi meningkat. Gitu. Kemudian air ini juga sebagai pelumas di dalam sendi-sendi kita, sehingga air sangat kita perlukan. Kemudian advice yang ketiga adalah advice yang ketiga adalah konsumsi lemak atau minyak itu harus diminimalkan dalam jumlah yang sedang ataupun cukup. Karena tadi sempat kita bahas ya, minyak itu ada dua macam, jenuh dan juga tidak jenuh. Dalam konsumsi minyak yang terlalu banyak, ini juga dapat beresiko mengganggu sistem metabolik kita. Sehingga akan menimbulkan resiko-resiko kesehatan seperti penyakit degeneratif yang tadi sempat kita bahas di awal. Kemudian konsumsi gula dan garam yang terbatas, yang dibatasi, yang rendah, sesuai dengan anjuran. Kalau di kita itu kita maksimal konsumsi gula 4 sendok kalau nggak salah. Kemudian garam itu saya agak lupa, ada acuannya. Jadi garam itu sepertinya 1 sendok teh. Kemudian minyak itu 1 sendok makan ya. Nanti bisa dikoreksi. Jadi ada anjuran pada tumpeng gizi seimbang. Kemudian advice yang keempat adalah konsumsi rendah garam dan gula. Advice yang kelima adalah hindari makan di luar. Sudah tahu ya alasannya apa. Kemudian yang keenam yang tidak kalah penting adalah kita perlu konseling terkait psikososial kita, psikologis kita. Jadi jangan sampai kondisi pandemi ini kita menjadi tertekan dan juga menjadi stres yang berlebihan, karena kita ketahui banyak penelitian yang meneliti kalau stres itu dapat menimbulkan resiko gangguan metabolik. Jadi stres dalam jangka panjang ini dapat menurunkan kesehatan kita. Jadi mungkin Agustin pernah dengar kalau orang bisa terkena MAH tiba-tiba karena beban tugasnya banyak misalnya, karena stres. Semoga kita nggak dalam kategori seperti itu. Tapi saya pernah sih, dulu waktu zaman penelitian, jadi saya tidak punya riwayat MAH, tapi kalau menurut kata dokter, MAH tersebut timbul karena stres yang berlebihan. Jadi semenjak itu saya berusaha untuk memaintain tingkat stres saya supaya tidak menimbulkan MAH seperti dulu. Karena rasanya MAH itu nggak enak sekali ternyata. Mungkin Agustin pernah merasakan, semoga enggak. Barusan kemarin, Bu. Awal puasa. Kenapa, Dek? Awal puasa kemarin. Awal puasa, iya. Iya, itu sangat mengganggu dan nggak enak ya. Ya, kita manajemen stres dengan baik, karena stres ini bisa menurunkan sistem imun kita. Jadi tidak hanya cukup disupport dari sistem gizi kita, tapi sistem psikologis kita juga mempengaruhi. Gitu. Jadi kalau secara gizi kita baik, tapi psikologis kita stres, kita tertekan, itu juga dapat menimbulkan penurunan sistem imun. Gitu. Kemudian itu untuk terkait gizi dalam pandemi COVID. Nah, terakhir terkait dengan peran pangan lokal.
gitu. Agustin kan dari Wonosobo ya. Iya. Pangan lokalnya di sana apa aja? Biasanya kalau di Wonosobo banyaknya sayuran-sayuran kayak kentang, Heeh. wortel, kubis, sama Kentang, cabai. wortel, kubis sama cabai. Oke, jadi kayak di sana memang kaya sekali produk pangan lokal. Jadi Iya. sumber hasil bahan pertaniannya melimpah banget Wonosobo. Kalau lewat aja kelihatan ya banyak tanaman di mana-mana. Nah itu sangat potensial. Jadi Agustin nggak perlu khawatir tinggal di Wonosobo untuk kekurangan pangan itu, karena nanem apa di halaman rumah aja jadi, Mm-mm. nanem cabai jadi, wortel jadi. Nah, terkait ke pangan lokal, jadi kalau kita lihat di kondisi pandemi sekarang ini, pangan lokal ini menjadi salah satu harapan besar di masyarakat. Karena mungkin karena faktor pandemi ini perekonomian kita berjalan lambat dan juga banyak mungkin bahan-bahan pangan yang harganya melonjak, sehingga salah satu solusinya adalah kita bergantung terhadap komoditas pangan lokal kita gitu, yang ada di sekitar kita. Jadi nggak usah cari jauh-jauh. Misalnya, jadi saya sempat dengar cerita ada yang sampai panik buying, berbelanja beras sampai banyak. Gitu. Nah, sebetulnya kita tidak perlu panik buying seperti itu karena di sekitar kita pun banyak sumber karbohidrat lain selain beras. Gitu. Nah, ini sebetulnya program ini sudah dicanangkan pemerintah sudah lama terkait ke konsumsi pangan yang beragam tadi. Jadi kita konsumsi pangan itu jangan hanya bergantung pada salah satu komoditas saja. Jadi kita harus melakukan keberagaman, diversifikasi. Jadi di beberapa kantor pun sekarang sudah mulai dibudayakan untuk konsumsi snack-snack itu tidak menggunakan fast food atau makanan instan. Kita sudah mulai menggunakan singkong rebus untuk sumber karbohidrat. Bahkan beberapa menggunakan getuk sebagai olahan singkong supaya nggak bosen gitu. Kemudian ada bahan pangan lokal lainnya seperti mungkin kacang kedelai dan lain sebagainya. Nah, pangan lokal ini harus perlu kita perhatikan. Jadi kita tidak perlu khawatir berlebihan selama ada bahan pangan yang bisa tumbuh di sekitar kita. Nah, terkait ngomong-ngomong tentang nasi. Nah, nasi ini kan merupakan sudah dari zaman dahulu kita kenal sebagai makanan pokok. Tapi kalau kita lihat sebetulnya dari tahun ke tahun impor beras kita itu semakin meningkat, semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan kita terhadap nasi kan masih tinggi. Nah, sebetulnya upaya kita untuk membantu sistem perekonomian bangsa kita seperti ini, kita bisa mulai melakukan diversifikasi atau konsumsi bahan pangan yang beragam. Jadi kita jangan hanya bergantung pada beras saja. Kita cobalah kita konsumsi singkong misalnya, kemudian ubi. Kalau yang di Bogor ada talas. Kalau di kita kan ubi masih banyak sekali ya. Ubi jalar. Iya, ubi jalar, singkong. Kalau di sana umbi-umbiannya apa, Dek? Kayaknya hampir semua tumbuh deh, Bu. Sampai bingung ya. Iya. Ya, alhamdulillah lah di sana luar biasa komoditasnya. Jadi sudah saatnya kita mendiversifikasi konsumsi pangan yang beragam. Toh komoditas lain itu tidak kalah pentingnya. Jadi kandungan gizinya juga tidak kalah baiknya dengan komoditas beras. Misalnya pada singkong, pada ubi jalar. Ubi jalar itu ada yang warnanya macam-macam. Pernah ketemu ya, ada yang ungu, Kuning. ada yang kuning, ada yang putih, yang oranye. Nah, itu juga macam-macam. Kemudian ada umbi gadung, katanya lebih gurih umbi gadung itu. Kemudian talas. Kemudian kalau pernah makan kimpul, pernah nggak, Agustin? Kimpul itu bentuknya mirip
Kimpul itu mirip talas tapi kecil-kecil. Belum. Belum ya. Itu zaman saya kecil dulu. Nah, komposisi-komposisi gizi yang ada di umbi-umbian tersebut juga tidak kalah baiknya jika dibandingkan dengan beras, sehingga potensi kita gunakan untuk sumber bahan pangan pokok juga. Misalnya pada umbi-umbian seperti singkong, kemudian gadung, talas, dia memiliki komponen oligosakarida yang sulit dicerna, seperti adanya inulin juga sebagai serat pangan yang sulit dicerna. Nah, serat pangan ini kita ketahui dia punya efek yang baik untuk kesehatan. Jadi kalau mungkin Agustin pernah lihat, mungkin pernah survei-survei produk, sekarang mulai banyak yang mengunggulkan serat pangan. Gitu. Misalnya menggunakan oat sebagai sumber serat pangan. Jadi sebetulnya secara lokal potensi sumber serat pangan kita itu juga banyak di produk-produk lokal. Misalnya pada umbi-umbian, pada serealia, jagung, beras juga ada. Nah, singkong ini juga tidak kalah baiknya. Dia mengandung oligosakarida namanya. Dan juga serat pangan lain seperti inulin. Nah, serat pangan ini sebetulnya kenapa sih kok diinginkan? Jadi kalau kita tadi sempat bahas kecukupan gizi, angka kecukupan gizi sekitar 37-an gram serat pangan kita butuhkan dalam satu hari. Itu bisa kita asup dari bahan pangan yang kita konsumsi sehari-hari, misalnya kita konsumsi singkong, kita konsumsi sayur, kita konsumsi buah. Nah, serat pangan pada umbi-umbian ini juga banyak dipelajari, bermanfaat bagi kesehatan, terutama untuk memperbaiki resiko penyakit diabetes mellitus, kemudian perbaikan profil lipid, gitu. Nah, sebetulnya kenapa sih kok serat pangan ini menjadi menarik? Jadi mungkin Agustin pernah dengar deh kalau ada makhluk lain yang hidup di dalam saluran pencernaan kita. Putus-putus ya? Ya. Oke, mungkin Agustin pernah dengar terkait teori tersebut? Pernah? Pernah. Pernah. Oke, ada apa yang tumbuh di sistem pencernaan kita? Katanya ada cacingnya di dalam saluran pencernaan kita. Oke, ada cacingnya. Kemudian ada mikroorganismenya Ada. di situ. Iya. Jadi kalau kita telusuk lebih dalam, sistem pencernaan kita ini memiliki bakteri yang biasa kita kenal secara awam, kita sebut sebagai bakteri jahat dan juga bakteri baik. Baik. Bakteri jahat, bakteri baik. Bakteri jahat ini dia menyehatkan kolon, menyehatkan saluran pencernaan kita, menyehatkan usus kita, terutama usus besar kita. Nah, ternyata inulin dari umbi-umbian ini dan juga serat pangan dari umbi-umbian ini, dia itu dapat digunakan sebagai makanan mikrobia baik yang ada di saluran pencernaan kita, sehingga akan menyehatkan usus kita. Nah, adanya pertumbuhan mikrobia baik ini, kan dia ketemu makanannya nih, jadi dia tumbuhnya lebih cepat, lebih banyak. Dengan adanya pertumbuhan mikrobia baik yang ada di saluran pencernaan kita ini, dapat menekan adanya mikrobia jahat yang ada di usus. Seperti adanya di usus kita itu banyak sekali mikrobia jahat, dominannya adalah E. coli, Salmonella. Nah, dengan pertumbuhan mikrobia baik nih, karena dia ketemu substratnya, ketemu makanannya, sehingga mikrobia baik ini dia akan menekan pertumbuhan si mikrobia jahat, sehingga saluran pencernaan kita akan lebih sehat, gitu. Dan juga hasil dari metabolisme mikrobia baik yang ada di saluran pencernaan kita, itu dia menghasilkan asam-asam lemak rantai pendek yang bagus sekali untuk kesehatan. Ternyata
Jadi sebelum ini saya sempat mereview jurnal terkait dengan potensi asam-asam lemak yang dihasilkan mikrobia baik ini ketika dia makan substratnya, dia makan makanannya, kemudian dia bermetabolisme, dia menghasilkan asam lemak baik bagi tubuh yang ternyata dapat meningkatkan sistem imun. Sehingga konsumsi singkong, umbi-umbian lain, di sini dia juga dapat meningkatkan sistem imun. Gitu. Dan banyak sekali produk pangan lokal lainnya. Jadi banyak sekali produk pangan-pangan lokal lainnya terkait dengan selain umbi-umbian tersebut. Kemudian beras pun variasinya banyak seperti beras merah, beras hitam. Kemudian buah-buahan di sekitar kita itu banyak sekali. Jadi kita untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, kesehatan kita perlu konsumsi sayur dan buah yang cukup. Nah, kita tidak perlu mencari sayur buah yang sulit, yang muluk-muluk, mahal harganya, sulit dicari. Kita cukup mengkonsumsi sayur buah yang ada di sekitar kita saja. Gitu. Jadi tidak ada alasan kenapa kita tidak konsumsi sayur buah karena harganya mahal. Itu bukan sebagai alasan, karena sebetulnya kalau kita konsumsi buah yang ada di sekitar kita itu harganya cukup murah. Misalnya sekarang lagi musim belewah ya kayaknya. Ya, konsumsi buah belewah, harganya murah gitu. Dan juga ketika musim buah rambutan, misalnya konsumsi buah rambutan. Jangan lagi musim rambutan yang dicari buah kelengkeng, harganya mahal jadinya gitu. Jadi itu bukan alasan untuk tidak mengkonsumsi buah dan sayur.